Pagi Mas Andika. Pagi Mas Andika. Mestinya dia tidak berkepentingan lah. Yang berkepentingan justru Pak Jokowi. Ya nanti dari pihak ketua. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta yang pada saat itu SNPP tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dan ini tadi oleh Majelis Hakim belum ada keputusan, tapi akan diputuskan nanti pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Nah, kemudian untuk materi gugatan, saya mohon Pak Wahyu bisa menyampaikan sebagai tim hukum kami. Silakan. Baik, rekan-rekan wartawan, terima kasih atas perhatiannya. Tentu kami melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat juga ya, SMA Negeri 6. Produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan, karena setiap angkatan itu kan bisa 200 orang, kalau 80 sampai 85 kan bisa ribuan orang. Nah, kami hanya mengambil sampel satu untuk mengajukan permohonan ini, dan nanti terkait yang lain kan bisa mendukung, sehingga permohonan intervensi ini didasarkan pada undang-undang yang sudah jelas tadi kita bacakan di persidangan. Moga-moga nanti bisa diterima, karena kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu, ini kan jadi palsu semua ini, benar enggak? Ini kan jadi palsu semua, berapa ribu lah, dan ini sudah digunakan oleh para alumni, ini juga alumni, ini juga alumni. Nah, ini akan mengkhawatirkan kehidupan sosial mereka, karena bisa saja nanti tetangganya menggugat dia, ijazahmu palsu lah, seperti itu. Jadi ini kami bisa masuk ini, syukur alhamdulillah bisa diterima, akhirnya bisa mengerti supaya permohonan kami sebagai intervenin itu bisa diterima dengan baik sesuai undang-undang. Begitu rekan-rekan. Pak, nama panjang? Saya Wahyu Theo. Kuasa hukumnya. Gimana? Kuasa hukum. Kuasa hukum intervenin. Jadi tunjukkan lagi. Gimana? Tunjukkan Pak. Ini Pak. Ini pemohon yang bersangkutan. Nah, Ini Pak, tahan Pak. Belakang. Kanan dulu. Bambang Surojo. Ini baliknya, nilainya ini. Teman sekelas dengan Pak Jokowi. Ya, sebagai pihak intervensi, dan oleh Majelis Hakim berkenaan dengan permohonan tersebut kepada penggugat maupun para tergugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, dan diagendakan besok pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pukul 10.00.
Nah, atas tanggapan dari para pihak tersebut, tentu saja oleh majelis hakim akan segera mempertimbangkan apakah dikabulkan atau ditolak, akan ditentukan dalam bentuk putusan sela pada hari Kamis minggu berikutnya lagi. Jadi itulah untuk sidang hari ini, dan oleh majelis hakim telah menjadwalkan kapan sidang berikutnya, agendanya apa yang harus diberikan oleh para pihak selama pemeriksaan sidang berlangsung secara ekor. Nah, oleh majelis hakim tadi sempat menyampaikan pertanyaan atau pendapat kepada para tergugat, khususnya yang pada intinya apakah para tergugat di dalam tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat akan menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Nah, ketika hal itu ditanyakan, baik tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, begitu pula kuasa hukum tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 ya memiliki kesamaan pendapat dalam hal menanggapi gugatan penggugat. Masing-masing akan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak majelis hakim pemeriksa perkara. Nah, dengan konsekuensi apabila eksepsi yang diajukan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya, terutama mengenai kompetensi absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, yang pada pokoknya para tergugat berpendapat bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut, maka di dalam putusan sela jika majelis hakim sependapat dan itu dikabulkan, ya dengan sendirinya perkara tidak berlanjut sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Akan tapi sebaliknya, ketika majelis hakim menolak atas eksepsi mengenai kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, maka perkara tetap berlanjut untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi demikian yang ingin kami sampaikan. Harapannya diterima atau ditolak? Ya, harapan tentu saja ingin supaya dikabulkan, karena tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, termasuk teman-teman tergugat 2, 3, dan 4, dalam hal memberikan tanggapan atas gugatan penggugat tentu saja tidak asal-asalan, ya, tetapi akan dicermati ya secara seksama dengan dasar hukum yang jelas, sehingga bisa memberikan suatu tanggapan yang benar ya, dan sesuai ya dengan ketentuan hukum acaranya. Ini seperti itu ya. Baik,